Hai, nama aku Nela dan ini adalah Norma Nela dan Norma Nela Talks. Let's talk about how to be secure from being insecure. Aku butuh waktu kurang lebih 13 tahun menjadi lebih secure. Dan aku bisa bilang aku belum sempurna sekarang. Tapi aku bisa cukup bangga terhadap diriku karena aku udah cukup secure. Dulu tuh aku insecure banget guys. Insecure, gak ngerawat diri, plus aku juga punya toxic environment. Terus aku mikir kayak, oh you know what, aku butuh untuk merawat diri aku. Terus aku insecure dan punya toxic environment, tapi aku coba buat perbaiki diri aku. So aku mikir, oh this is the problem, orang-orang di sekitar aku. Akhirnya aku ketemu sama orang-orang yang healthy friendship, aku gak punya pasangan, I found my people, tapi aku tetap insecure. Ternyata permasalahannya bukan di masalah eksternal, permasalahannya ada dalam diri aku, masalah internal. So, how do I turn insecurity to become something that is secure for me? Satu hal yang aku neglect adalah aku tidak mau mengakui kalau aku insecure. Aku selalu percaya fake it till you make it. I believe that so much. Tapi ada satu teman aku yang ngomong kayak gini dan aku ngerasain bagus banget adalah reality is when you build something out of fake things, it will never become real. I try to be just confident. Iya, gue cantik kok. But I was never actually fixing my mind. Aku nggak pernah ngeperbaikin diri aku. The first thing that we need to do ketika kita mau ngubah insecurity to become secure adalah we need to acknowledge the problem. We have to acknowledge the insecurity. Kita harus tahu, oh this is the problem that I have, this is the perspective that I own. Ini adalah pandangan-pandangan yang aku miliki terhadap diriku sendiri, and I need to fix this. Kita nggak bisa ngeperbaikin suatu hal yang kita bahkan nggak mau akui. Kita nggak bakal pernah bisa perbaiki sesuatu hal yang we don't want to admit. Selain itu juga, we need to know ourselves. Tapi bukan cuma masalah favorite color, favorite hobby, atau favorite things, favorite people, my best friend. Bukan. I'm talking about how you regulate your emotions. When you're sad, do you actually feel sad? Is this anxiety or this is me just being nervous? Is this me being happy or this is me being agitated? Know what makes you feel nice. Know what makes you feel great. Know what makes you feel uncomfortable. Mengetahui hal-hal tersebut. Supaya apa? Supaya kita tahu memposisikan diri kita seperti apa. It took me 13 years to love myself. Waktu itu adalah sahabat aku. Waktu itu harus ada dalam proses. Gak bisa dalam semalam langsung mencintai diri sendiri. Gak bisa dalam semalam semua permasalahan itu selesai. It's okay banget untuk take your time. It's okay banget untuk ngambil beberapa bulan, beberapa tahun untuk mengetahui dirimu, sisimu, untuk menerima faktanya bahwa ada orang yang menyakitimu. It takes time and it's okay gitu loh. Jangan bermusuhan sama waktu karena kita pikir semua hal di dunia ini tuh ada deadline-nya. Enggak. Percayalah, when you love yourself and you try to do it and you want to be secure, it's going to take a long time, tapi I can guarantee you, it is worth it. Because you're the only person that knows your story from beginning till the end. You're the only person that stays there and never moves. You need to detox yourself from gossip. When you gossip, when you hate on other people, you're growing that flower or garden of hate. So basically, when there's nothing that you can hate on, you'll hate on anything. And when you hate on everything, you'll start hating yourself too. And it sucks. I used to gossip a lot gitu ya. Aku dulu suka ngata-ngatain orang terus-terusan. Tapi you know the outcome, aku jadi gampang banget untuk ngejudge diri aku sendiri. Aku jadi gampang banget untuk kayak takutan dan ngerasa insecure. Karena aku takut banget orang ngelakuin hal yang sama kepada diri aku. Dan juga aku ngerasa aku hipokrit banget. Kayak aku ngejudge orang gara-gara dia ngelakuin A. Tapi aku juga ngelakuin A. Tapi ya dalam diam. Dan akhirnya aku ngejudge diri aku sendiri. Terus detox perbandingan lewat dari sosial media. And this is so important. Sosial media itu adalah buletin seseorang untuk menempelkan hal-hal yang sempurna. Hal-hal yang mereka tuh, bahkan kalau orang-orang lagi ngepost tentang permasalahan-permasalahan yang dia miliki, bahkan aku aja nih sekarang lagi nunjukin bagaimana caranya aku bisa dapetin dari 13 tahun aku mencoba mencintai diri aku sendiri. But did I show you my 13 years? Right here and right now. No, I'm just telling you the story. That's why it's like a bulletin of perfection, bulletin of things that I did, that I achieved, that I have conquer. Itu semua. Tapi kalau kita bandingin bulletin itu terhadap kehidupan kita, script yang dari A sampai Z, itu nggak apple to apple. Bahkan aku bisa bilang it's a box of apple with half of apple gitu loh. Kayak orang-orang tuh kesempurnaannya ditunjukin di sosial medianya. Terus kita bandingin sama diri kita yang kita tahu buruknya, kekurangannya, kontranya, pandangan-pandangan buruknya, hal-hal memalukan. Kita tuh punya semua itu. Terus kita bandingin sama bulletin seseorang yang mungkin cuma bagian-bagian perfectnya aja, bagian-bagian indahnya.
nggak apple to apple. Salah satu alasan lain untuk detox sosial media itu dikarenakan, mungkin ini pemikiran aku aja ya, tapi please help me kalau misalnya aku salah. Cuman kenapa orang-orang tuh banyak yang overthinking pas malam? Kemungkinan besar itu dikarenakan mereka kan akan siap-siap buat tidur. Pasti mereka naruh apa? Naruh handphonenya. Dia nggak dapet flow information yang biasanya. Ketika kita scrolling HP kan dapat info A, B, C, D, E. Tapi ketika kita mau tidur, ketika kita tutup HP kita coba buat mikir, perasaan-perasaan yang ketahan karena informasi-informasi itu datang, mulai flowing. Informasi pun muncul, dan informasi itu adalah perasaan-perasaan kita. Dan akhirnya kita overthinking. Kita akhirnya merasakan emosi-emosi yang kok dari kemarin gak kerasa gitu. So basically what I'm trying to tell and I'm trying to share with you adalah it's okay to feel. Gak apa-apa banget untuk ngerasain perasaan-perasaan, dan it's okay banget kalau misalnya permasalahan-permasalahan yang kalian hadapin itu cukup berat, tapi jangan biarkan apapun yang kalian miliki di tangan kalian, yaitu social media atau apapun itu, untuk menutupi perasaan kalian. Kalau memang kalian merasakan itu, it's okay banget untuk merasakan. Dikarenakan mau gimana pun juga, kalau ada orang-orang bilang, ya lu gak usah ngerasain, lu gak usah pikirin. Percaya sama gue, ketika lo mencoba buat menutupi perasaan, one day itu bakal meledak. So when you have something to feel, you try to regulate it. Kalau kita malah nutup-tutupin, ngebiarin ignorant, itu bakal meledak one day. And itu gak akan ngebantu kita untuk mencintai diri kita sendiri. Aku beberapa waktu lalu sempat insecure, dikarenakan aku ngerasa kayak, kok gak ada ya orang-orang yang benar-benar peduli sama aku, dan aku adalah perkataan-perkataan yang sebenarnya gak make sense gitu. Dan aku sadar kenapa pada saat itu adalah aku lebih fokus kepada apa yang aku milikin, informasi-informasi yang aku milikin di HP aku, dibanding dengan apa yang sebenarnya aku miliki dalam perasaan aku. Aku gak benar-benar duduk diam dan coba buat memahami. Aku kebanyakan main game, aku kebanyakan nonton, aku kebanyakan main scrolling IG, scrolling TikTok. Dan akhirnya aku coba buat, yaudah aku coba naruh dulu. Aku waktu itu berhenti pakai iPad kayak selama seminggu full. Dan akhirnya aku sadar kayak, ya I need to regulate my emotions more gitu loh. And it kind of help. Aku sih bisa menyarankan juga untuk hal-hal yang bisa kalian lakukan adalah journaling. Itu bagus banget untuk meregulasi emosi dan juga perasaan. Kalian ambil jurnal atau buku kosong yang kalian milikin. Kalian tulisin perasaan-perasaan yang kalian milikin, pandangan-pandangan kalian, dan coba buat tuliskan. Dan ketika kalian baca ulang lagi, kalian pikir, is this true, is this real or not? Atau kayak kalian perasaannya seperti apa, it's okay banget untuk tulis. Aku biasanya menuliskannya ditujukan kepada Tuhan. Itu jadi kayak a book, a letter for God gitu loh. Tuhan, aku ngerasain seperti ini. Apakah ini tuh adalah something yang gak apa-apa, atau ini tuh something yang harus aku beresin, aku perlu omongin gak gitu. I try to regulate my emotions. Dan selain itu juga ya buat teman-teman di sini terutama ya doa. I feel like doa is a powerful thing, a powerful tool for us juga. Ya walaupun tadi aku bilang environment itu sebenarnya external factor, dimana kita sendiri secara pribadi harus perbaiki internal factor dulu. Ya, choose your friends wisely. Be kind to everyone, but choose your friends wisely. Jangan sampai kalian berteman sama orang-orang yang boost that part of you, yang mikir you're superior than other people, atau bahkan ngejatuhin kalian, atau bahkan membuat kalian mempertanyakan diri kalian. Choose the right friends, choose the right partner, and of course, jangan sampai hubungan kamu secara pribadi, hubungan intrapersonal kalian itu diganggu. I think that's all for today. I hope this helps. Ya, semoga ceritaku dan juga pengalamanku bisa ngebantu kalian. That's all for today. Thank you guys. Bye.